Saudara, berjumpa dengan saya Maradini Tiara di Bincang-Bincang Sore RBTV. Dan seperti biasa nanti kita akan memberikan informasi yang luar biasa pada pagi sore ini ya, yang pasti. Dan sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut lagi, kita harus perkenalkan dulu nih. Ada narasumber yang luar biasa yang sudah datang spesial ke studio RBTV. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kepada Bapak Dr. Andes Setia Pranata MENG. Selamat sore, dan gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, baik ya Pak ya? Baik sekali. Oke, untuk saudara, nanti kita akan membahas tentang program kerja BNNP DIY untuk tahun 2016 dan perencanaan program 2017. Tapi sebelum kita masuk ke temanya nih Pak, sebenarnya BNNP itu apa sih? BNNP itu adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di situ ada dua yang bersangkutan langsung, yaitu dari kota, BNNP Kota Yogyakarta dan BNK Kabupaten Sleman. Ya. Kabupaten Sleman, jadi memang dibagi sendiri-sendiri gitu ya. Tapi untuk kinerjanya apakah memang sama mengenai tentang narkotika dan sebagainya? Atau tentang permasalahan yang beda? Iya, itu tentang narkotika semua, karena kita saling bersinergi antara BNNK dan BNN Kabupaten. Itu sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam situasi di Yogyakarta ini, nanti akan kita laporkan ke pusat juga, itu BNN RI. Jadi memang ditangkap dulu semua masalah yang ada di kabupaten, di provinsi, baru langsung ke nasional nanti gitu ya Pak ya? Betul. Baik saudara, jadi untuk saudara yang ingin bergabung, bisa gitu ya di 0274 4477 666. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya perbincangan kita setelah yang satu ini. Oke, jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang kinerja dari BNN itu sendiri gitu ya Pak. Kalau untuk yang namanya program kerja BNNP tahun 2016 nih, apa saja dan apa saja yang sudah dilaksanakan? Oke, terima kasih. Kalau di BNNP Yogyakarta, itu biasanya kita karena itu ada membawai beberapa bidang. Bidang satu adalah bidang pemberantasan, kemudian bidang rehabilitasi, dan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang terkenal dengan P2M. P2M, Kemudian di P2M itu biasanya langsung ke arah masyarakat, karena pemberdayaan itu menyangkut seluruh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian dari situ, apapun kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, kita berusaha untuk bisa mengadopsi dengan kabupaten kota ataupun di Kabupaten Sleman. Nah, disitulah kita akan menemukan suatu titik yang nantinya akan kita bahas bareng dengan provinsi, dan nanti akan kita sinergikan dengan program-program yang ada di pusat. Kalau untuk sekarang ini tahun 2016, program apa aja yang sudah berjalan nih Pak? Kalau di 2016 karena ini pemberdayaan masyarakat, di situ biasanya kita merangkul dengan beberapa universitas, merangkul dari SMA, kemudian dari SMP juga ada, SD pun ini mulai berusaha kita rangkul, karena ternyata di Yogyakarta ini kenyataannya itu bahwa dari SD, SMP, SMA di situ jelas sekali. Kita tidak tahu arahnya dari mana, tetapi kenyataannya beberapa yang sudah ada fenomena yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. SMP dan juga SMA, kenapa menjurusnya ke anak masih sekolah Pak? Apakah memang ada ketakutan tersendiri tentang kenakalan remaja dengan narkotika dan sebagainya? Kita mencoba untuk SMP dan SMA karena itulah usia-usia dini yang mau beraklik pindah ke dewasa ya, dan disitulah mudah sekali disodori dalam arti Nah, disodori itu sodori apa? Masih dalam tanda petik, karena di situ kita nggak tahu barang ini apa, barang apa. Kenyataannya fenomena yang terjadi di masyarakat banyak yang coba-coba hanya karena ditawari dan gratis lagi. Itulah. Mengerikan ya. Cukup memprihatinkan gitu ya Pak ya. Kalau ngomongin yang namanya anak SMP dan juga SMA, tanda kutipnya tadi gitu ya Pak ya, masih mau untuk ke arah dewasa gitu. Kasusnya nih Pak, apakah memang sudah ada untuk anak SMP dan juga SMA yang mungkin mengenai tentang narkotika dan sebagainya? Baik, kalau melihat dari itu kita beralih ke lapas. Kalau lapas itu kenyataannya
bukan hanya dewasa, bukan hanya pekerja, bukan kenyataannya SMA, SMP sudah masuk di dalam lapas. Otomatis betul apa yang dimaui apa nggak tahu dimaui pengedar atau siapa itu. Justru dari anak-anak SMA, SMP itu kenyataan itu dilarikan untuk tanda petik tadi. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa anak SMP dan juga SMA ini adalah satu titik di mana paling gampang banget untuk dipengaruhi gitu ya Pak ya. Dan tim dari BNNP ini untuk memberikan informasi-informasi agar membentengi seperti itu Pak ya. Itu dengan cara apa Pak? Apakah sosialisasi atau lain sebagainya? Caranya kita sosialisasi di SMP-SMP, di SMA-SMA dengan harapan dengan sosialisasi tersebut satu orang misalnya bisa mensosialisasikan ke teman-teman yang lain, otomatis generasi-generasi kita ini akan minimal menjauhi narkoba. Oke, jadi ada ambasadornya gitu ya Pak ya, biar bisa mempengaruhi teman-temannya untuk ke hal yang positif. Iya, basicnya kena dulu gitu loh. Basicnya kena dulu seperti itu. Tapi kalau ngomongin yang namanya narkotika dan sebagainya, apakah memang di Jogja ini banyak yang terkena atau banyak yang mengenai kasus tersebut nih, banyak yang bisa dibilang terjangkit dengan obat-obatan terlarang seperti itu? Jogja tahu sendiri ya Mbak ya, Jogja itu miniaturnya Indonesia. Sementara dari Sabang sampai Merauke, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada katakanlah yang terdekat Jawa Timur, Jawa Barat masuk Jogja juga. Karena apa? Karena mereka itu sebetulnya hanya mau mencari ilmu. Tetapi kenyataan setelah masuk di daerah Yogyakarta, kaget Mbak, kagetnya apa? Begitu sangat-sangat heterogen sekali. Dan di situ kita melihat bahwa banyak personel yang butuh uang. Lah di dalam butuh uang itu kadang orang tua ngirimnya terlambat, kadang minta nggak dikasih. Itulah yang menjadi untuk kita harus bisa menjembatani itu. Sehingga kita minimal kita tahu. Kita kasih tahu pendidikan awal, kita tahu pendidikan dini, kemudian jangan sampai hal-hal seperti itu nanti terus disalahartikan atau disalahgunakan. Sehingga kita potong kompas, bagaimana cara mendapatkan hasil yang cepat. Oke, ternyata banyak faktor juga ya Pak ya untuk mengantarkan seorang remaja, bahkan kita sebagai orang dewasa pun juga kadang tergiur dengan hal yang seperti itu gitu ya. Jangankan pekerja pun sudah bisa Mbak. Pekerja pun juga? Ada kasusnya Pak tentang itu? Boleh cerita sedikit Pak tentang kasus pekerja? Pekerja gini Mbak, kemarin belum begitu lama di bulan September kalau 2014, dari pimpinan-pimpinan cabang bank, tidak perlu saya sebutkan, yang ada di daerah Tegal, Pekalongan, itu kenyataannya 4 personil, itu pimpinan semua Mbak. Pimpinan semua? Itu pesta di hotel salah satu di Yogyakarta. Dan alhamdulillah tertangkap. Sehingga dalam hal ini kemungkinan saat ini sudah dipecat. Kemungkinan itu. Karena dengan beralihnya dia sudah memanfaatkan waktu, sebetulnya dia pekerja bagus. Cuma karena disalahartikan tadi, pesta di suatu hotel, kemudian akhirnya terkena itu. Ternyata nggak mengenal umur juga gitu ya betul, Pak ya. Tadi kita sudah ngobrol tentang yang namanya program untuk SMP dan juga SMA gitu. Kalau untuk rehabilitasi itu Pak? Kalau rehabilitasi kan di BNNPDI itu ada khusus bidang rehabilitasi. Di situ ada penguatan lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Seandainya yang dipegang itu sudah duluan dia melapor, justru itu yang kita harapkan. Karena di situ kita bisa ke jenjang berikutnya, dalam artian ini porsinya bagaimana kalau mau tak rehab atau mau tak apakan. Tetapi kenyataannya setelah dia melapor dengan kondisi yang seperti itu, nanti di rehab, di pasca rehab itu ada jenjang-jenjang berikutnya. Misalnya dikasih pelatihan-pelatihan sablon, dikasih pelatihan-pelatihan menjahit, dikasih hal-hal yang positif yang sekiranya bisa untuk mendapatkan tambahan hasil. Jadi memang harus digali lagi kemampuan untuk setiap orang-orang yang terjangkit tadi itu ya Pak ya. Selain tadi ada untuk SMP SMA dan juga rehabilitasi, setelah itu programnya apa lagi nih Pak? Kalau di rehab, kalau di rehab itu nantinya kan paling tidak 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Setelah itu betul-betul bisa dikembalikan ke masyarakat. Kita terlalu istilahnya apa ya, masih
masih itu apa, kita kontak terus. Karena apa? Karena sedikit dia turun ke lapangan, ketemu dengan teman lama, bisa di hadapan kembali bisa relapse lagi. Oke, bisa terjangkit lagi, bisa kambuh lagi gitu ya, Pak? Itu nggak bisa sembuh, Mbak. Oh gitu? Nggak bisa sembuh. Kalau sudah terjangkit satu gitu udah nggak bisa sembuh? Iya, nggak bisa sembuh. Karena ini yang diserang otak, Yang diserang adalah otak. Baik Pak, nanti kita lanjut lagi nih Pak ya. Jadi semakin seru nih saudara perbincangan kita di Bincang-Bincang Sore nih. Nah, jadi buat saudara yang pengen banget telepon bisa ya di 0274 44 77 666. Sampai sini kita akan lanjutin lagi perbincangan seperti apa. Jangan kemana-mana.